Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Presisi Siang dengan segmen Semangat Ramadan. Memasuki momen bulan suci Ramadan, kita diajak untuk merenungkan arti pentingnya persaudaraan dan persatuan dalam membangun bangsa, terutama setelah melewati proses pemilihan umum pada tahun 2024. Saatnya bagi kita semua untuk menyatukan langkah, menguatkan hubungan, dan mempererat ikatan sebagai satu bangsa. Dalam suasana Ramadan yang penuh berkah ini, momen berbagi dan saling menghormati menjadi fokus utama, di mana berbagai inisiatif muncul dari masyarakat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Saling berbagi, mengisi, dan menghormati menjadi landasan yang kuat, dimulai dari lingkungan terdekat hingga ke seluruh negeri. Ramadan mengajarkan arti pentingnya toleransi dan persaudaraan, membangun fondasi yang lebih kuat bagi kebersamaan di masa depan. Momen bulan suci Ramadan waktunya kita merajut kembali rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk meningkatkan toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persaudaraan sebagai satu bangsa yang besar. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono bersilaturahmi dengan tokoh agama di Pondok Pesantren Cikalama, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Silaturahmi Kamtibmas merupakan wujud kebersamaan Polri dengan tokoh ulama dalam menciptakan situasi yang aman di wilayah Kabupaten Sumedang yang aman dan juga kondusif. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono bersilaturahmi dengan tokoh agama di Pondok Pesantren Cikalama, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Kapolres Sumedang datang berkunjung ke Pondok Pesantren Cikalama didampingi Kabak Ops Kompol Aan Supriyatna, Kapolsek Cimanggung, Kasat Intelkam, Kasih Humas, dan personel Polsek Cimanggung. Peran dan kekompakan para ulama dalam menjaga Kamtibmas di lingkungan masyarakat dinilai sangat penting. Silaturahmi Kamtibmas merupakan wujud kebersamaan Polri dengan tokoh ulama dalam menciptakan situasi di wilayah Kabupaten Sumedang yang aman dan kondusif. Dalam kunjungan ini, rombongan Kapolres disambut oleh pimpinan Pondok Pesantren Cikalama, yaitu Kiai Haji Yuyu Yusuf bersama para pengurus Ponpes Cikalama. Kita ke daerah lain menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pemerintah Kabupaten Demak menggerakkan festival Megengan dan kirab budaya di area alun-alun Demak. Megengan adalah tradisi warga Demak menyambut Ramadan dengan suasana gembira. Kegiatan ini dikemas dengan menggabungkan unsur religi dan kultural. Acara ini dihadiri oleh Bupati Demak, Kapolres Demak, dan Forkopimda serta ribuan warga yang antusias menyaksikan berbagai atraksi seni dan budaya. Kegiatan ini diawali dengan kirab prajurit Pati Unus dan Pandanarum yang mendampingi Bupati Demak dari pendopo kabupaten sampai panggung kehormatan. Acara dilanjutkan penampilan dari band, Pragawati, flash mob, sanggar seni, dan undangan dari kabupaten kota lain. Dalam kegiatan ini digelar juga Food Truck Fest yang menjajakan kuliner dan jajanan khas Megengan seperti lontong lodeh hingga sate keong. Kegiatan Festival Megengan dan Kirab Budaya Kota Wali dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan sekaligus perayaan hari jadi ke-521 Kabupaten Demak. Esti Anah selaku Bupati Demak mengatakan Megengan adalah tradisi yang memiliki makna, nilai, dan fungsi yang penting bagi masyarakat Demak. Kegiatan ini dikemas dengan menggabungkan unsur religi dan kultural. Bupati Demak juga berharap tradisi ini bisa terus dijaga dengan baik serta dilestarikan dari generasi ke generasi agar tetap terpelihara.
Polres Bangka Selatan menggelar pasar murah Ramadan di Kecamatan Toboali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Pasar murah merupakan kolaborasi bersama dengan Bulog, UPT Dishub Sadai, dan beberapa UMKM dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok di bulan Ramadan. Bulog harganya per 5 kilo 53.000. Boleh juga. Ayo silakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Amin Ais, Kepala Desa Sadai, mewakili seluruh masyarakat Sadai, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres karena telah mengadakan pasar murah ini. Kelihatannya antusias masyarakat sangat bagus dan kami berterima kasih sekali karena adanya program ini. Jadi masyarakat yang kurang mampu sangat tertolong. Baik, hari ini Polres Bangka Selatan melaksanakan pasar murah kolaborasi bersama dengan beberapa Bulog, kemudian UPT Dishub Sadai, kemudian beberapa UMKM, jadi dalam rangka membantu warga masyarakat Sadai untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok yang seperti kita pantau sekarang ini berjalan, kemudian untuk memastikan bahwa warga itu mendapatkan kebutuhan pokok, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dari Bulog menyiapkan 8.000 kg beras, kemudian ada 1.500 liter minyak, kemudian dari UMKM juga menyiapkan beras juga, tapi kelas premium 1.500 kg. Jadi harapannya hari ini bisa berlangsung baik, dengan tertib, tidak perlu dorong-dorongan, tentunya untuk memenuhi kebutuhan warga, sekaligus untuk membantu pemerintah menekan inflasi. Kita ke informasi mancanegara, bulan suci Ramadan tahun ini, perang Israel-Hamas membayangi tidak hanya bagi umat Islam yang terperangkap pertempuran di Gaza, namun juga bagi umat Islam di tepi barat. Tapi setidaknya untuk saat ini, wacana pembatasan lebih ketat Masjid Al-Aqsa tidak menjadi kenyataan. Berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Pemerintah Israel akhirnya memutuskan tak ada pembatasan baru untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. המדיניות של ישראל תמיד הייתה ותמיד תהיה לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendapat tekanan dari anggota ultrakanan kabinetnya untuk memberlakukan restriksi baru selama Ramadan. Israel occupies East Jerusalem, where the Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque, which are obviously very important places in Islam, and particularly during the holy month of Ramadan.
And religious passions are high, and there is concern that if Israel restricts access to it, or the wars continuing to go on, it could encourage, the more extremist Islamist elements in the West Bank to react. Meski tak ada pembatasan baru, pembatasan bagi laki-laki muda Palestina yang ingin masuk ke kompleks Al-Aqsa sebelumnya sudah diberlakukan sejak terjadinya serangan Hamas ke Israel Selatan 7 Oktober lalu. Konflik Israel-Palestina banyak berpusat pada status Yerusalem, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa yang terletak di Temple Mount atau Haram Al-Sharif. Lokasi ini menjadi lokasi yang dianggap sakral bagi tiga umat agama Ibrahimiyah, karena dipercaya menjadi lokasi Bait Allah, kerajaan Israel kuno, yang disucikan agama Yahudi dan Kristiani, dan juga lokasi Masjid Al-Aqsa dan Kubah Ash-Shakra atau Dome of the Rock yang dianggap suci oleh umat Islam. Dalam wawancara dengan VOA, Mufti Besar Yerusalem dan wilayah Palestina mendesak negara-negara anggota PBB kembali menyoroti status Masjid Al-Aqsa. نحن نقول أن الأمم المتحدة اتخذت قرارات كثيرة بخصوص القضية الفلسطينية، فعليها أن تنفذ هذه القرارات الكثيرة. أما الأقصى والإشراف على الأقصى وإدارة المسجد الأقصى والسلطات في المسجد الأقصى فهي سلطات إسلامية فقط، وهي من حق هذا الشعب الفلسطيني. Ia juga mendesak Indonesia ikut proaktif. العالم الإسلامي يجب عليه أن يضغط على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي ليطبق القرارات التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية. Menurut Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali untuk saling menjaga keamanan selama Ramadan di kompleks Al-Aqsa. Pada pemerintah Israel harus menghormati hukum internasional, ya, baik sebagai penguasa pendudukan, ya, maupun sebagai administrasi yang harus memberikan services kepada semua penduduk tanpa membeda-bedakan etnis, tanpa membedakan ras yang ada di wilayah tersebut. Untuk warga Palestina tentu saja mereka mempunyai hak. Seperti Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Israel akan mengkaji aturan memasuki kompleks Al-Aqsa setiap minggunya. Dari Washington DC, Kompleks Al-Aqsa dan Tepi Barat, Yuni Salim, Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Usai jeda, kami akan ajak Anda melihat Polres Lombok Timur di NTB yang menggelar operasi keselamatan Rinjani. Informasi selengkapnya usai jeda.